Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak pejabat, wali kota, Pak Bupati. Oh, wali kota ya Pak. Pak pejabat wali kota jadi wali kota yang tanpa pilihan, kocokan. Jajaran Forkompinda, Pak Dandim, Pak Kapolres, sahabat saya Komandan Batalion Hiro Gening 411 Letkol Adi, ndi wong emang gak berani naik panggung, serta bapak-bapak pejabat lain yang saya hormati. Ada juga Pak Anggota DPR Pak Mujib, panitia penyelenggara kegiatan malam hari ini Mas Anton Sirgar, sisa-sisa remaja Gagarota. Beliau Medan, saya Jawa, tapi saya juga punya marga Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Kalau Bapak Ibu yang hadir ini rata-rata marganya adalah Silupa Hutang. Serta Bapak Ibu warga masyarakat Salatiga rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, ada kuda minumnya susu. Selamat kembali berjumpa dengan Gus Miftah, para presiden, para pendosa. Hai orang Salatiga, I love you. Malam hari ini kita hadir di acara tasyakuran. Saya sering mengatakan, bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki, goblok. Hanya ada dua hal di dunia ini yang boleh membuat kita iri. Di dunia ini hanya ada dua perkara yang boleh kita iri karenanya. Yang pertama adalah orang kaya yang hartanya dihabiskan untuk sedekah. Kemudian yang kedua adalah orang alim yang waktunya dihabiskan untuk mengajar. Di luar itu nggak usah diireni. Soal pangkat dan jabatan, banyak orang yang iri dengki karenanya. Maka banyak orang yang mati-matian mengejar jabatan di dunia. Kalau memang Allah belum kasih, nggak bisa. Kalau Allah kasih, nggak nyalon jadi lagi bocah, nggak nyalon jadi. Ada juga gubernur yang nggak pernah dipilih, Gubernur Akmil, Gubernur Lemhanas, Akpol. Maka seolah-olah kita diingatkan apa? Gus Dur dulu pernah mengatakan begini, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Wawancara Kick Andy, Gus Dur ditanya, kan sekarang kalau orang itu mau nyalon presiden habisnya triliunan. Gus Dur ditanya, Gus Dur, Anda jadi presiden dulu modalnya apa? Dijawab, modalnya dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais, kata Gus Dur. Sehingga ketika beliau kemudian diturunkan di tengah jalan, ratusan ribu pasukan berani mati geruduk Jakarta. Gus Dur mengatakan nggak usah. Kenapa? Karena beliau punya prinsip,
Jangan mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi Gus Dur membuktikan apa? Orang yang tidak punya ambisi, ketika Allah kehendaki jadi. Walaupun teori Gus Dur itu, mohon maaf, membuktikan bahwa teorinya Joyoboyo itu salah. Artinya salah, tidak semuanya tepat. Walaupun tidak secara keseluruhan juga salah, karena Joyoboyo mengatakan Presiden Indonesia rata-rata belakangnya hurufnya O. Gus Dur nggak ada O-nya. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Joko Widodo. Makanya Pak Amin Rais nggak akan pernah jadi presiden, karena kalau namanya dikasih O jadi nggak asik. Amin Raiso. Mau kandaki gak bahaya tah? Hurra masalah cah kendel. Nah, Gus Dur membuktikan kepada kita kalau memang sudah jatahnya pasti dapat. Itulah kemudian yang dimaksud ketika Kanjeng Sunan Kalijogo bertemu dengan Kanjeng Sunan Ampel, bertemu dengan Kanjeng Sunan Muryo dalam satu majelis. Mereka bertiga multaqo, pertemuan tiga wali. Kayak besok ini saya tanggal 29 jadi panitia multaqo ulama dunia, dihadiri oleh 60 negara di Pekalongan atas undangan Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, karena beliau adalah merupakan ketua ulama sufi sedunia. Besok kita akan membuat acara tanggal 29 yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi dengan Ketua Panitia Pak Menhan Prabowo Subianto, saya sebagai panitia. Itu namanya multaqo. Ini multaqo tiga wali, Pak pejabat. Begitu mereka ngumpul dikasih suguhan, ada kopinya. Teori untuk mendekatkan kopi yang jauh, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Tapi kok wis adem ya. Mosok sing ngundang tuan rumah pengusaha top gawe kopi ra kuat. Ton, kopine adem ton. Kopine adem. Sing panas, Cuk. Makanya jadi pejabat wali kota itu begitu juga, Pak pejabat. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Lak wes kelangan biasanya baru kerasa. Makanya kamu belajar dari Mas Anton, anak-anak muda. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena berangkat dari karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Ya, siapa tahu selesai pengajian Mas Anton langsung nikah dengan personil Kasima. Anak Kasima ada yang jomblo apa enggak? Oh banyak. Tapi mohon maaf, Mas Anton tidak selera dengan perawan, seleranya janda. Anton lah rabi karo rondo ton. Ibarat naik kuda nggak perlu diajari, lari sendiri telesel. Anton langsung jawab, cuaks. Ketika mereka bertiga ketemu, disuguh satu hidangan. Luar biasanya menurut tiga wali, nama hidangannya ini beda-beda, Pak Wali. Menurut Kanjeng Sunan Kalijogo, nama makanan ini adalah Satrio Munjung. Menurut Sunan Muryo, nama makanan ini adalah dadar gulung. Tapi menurut Sunan Ampel, nama makanan ini adalah enten-enten. Saya tanya sama Habib Lutfi, Bah pernah dengar cerita ini benar apa salah? Yang namanya hikayah itu bisa benar, bisa tidak. Tapi minimal ada pembelajaran. Maka saya berani cerita. Dan akhirnya kopinya datang juga.
ben cepet diuncalke ngono. Tahu Sing rada adem nggih Pak Wali Kota wae. Supaya tidak menyanyiakan rakyat, jangan sampai rakyat hatinya dingin gara-gara kamu Pak Wali. Kok adekmu kotor toh? Oh motive ya mati. Pikir ketumpahan kopi ya. Tapi inilah hebatnya Anton. Sekelas Anton berani ngundang Gus Miftah, pejabat wali kota Salatiga 11 gak pernah ngundang. telur gulirnya Sanggon-gon melu pengajian aku mau numpang wae. Wis numpang lak nyalami kosongan. Di dunia ini Pak Wali hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya. tahu Tambah satu lagi Bandungan. Loh ngaku ya ini Bandungan ya apa-apa. Saya tadi sore pengajian di Batang dekat dengan lokalisasi Penundan. Saya tanya di situ, ada berapa mbak-mbak PSK yang ada di sana? 500 orang Gus, semuanya saya belikan mukena. Untuk apa Gus? Ya sholat tuh, gue lemek tak ajar ya. Saya tadi bagi 500 mukena Pak. Kemarin sebelum Ramadan saya pengajian di Pasuruan Gangsono Tretes, lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Saya bagi 580 mukena. Dan ternyata subhanallah Ramadan mereka tidak pulang, akhirnya sholat taraweh berjamaah di lokalisasi menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Luar biasanya habis taraweh kerja lagi. Saya tanya, kok kerja lagi mana Bah, kita butuh THR. Oh ya wes, katakan ya, payu apa orang? Alhamdulillah Bah, payu. Kok bisa? Nggih Bah, berkah Ramadan. Aduh aja. Wis kere ya. Salon-alon. Saya itu seneng Mas Anton bagi-bagi mukena untuk, makanya saya nyetok banyak untuk mbak-mbak klub malam lokalisasi. Sak gua lah galak ngomong londe di panggung Pak Wan. Saya nggak pernah ketemu mereka nyebut londe. Demi Allah, kan nggak mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah. Jelas nggak mungkin. Yang ngono wong desa ndelok drone malah ndelok ngop. Kamu biasa-biasa aja. Biar gambarnya itu artistik malah. Ketiban drone malah merongos cangkemmu. Malah ngene apa? Enggak gelong ngene. Mas drone, di Mas drone. Engko pas selawatan engko dureke ya. Dureke. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau cerita jenengan gak usah iri sama orang yang punya duit kayak Mas Anton gitu. Ini anak ceritanya soalnya. Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muryo, Kanjeng Sunan Ampel. Kalau Sunan Kalijogo ini yang paling populer di Jawa Tengah karena beliau merupakan guru dari Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo yang jumeneng noto di Kerajaan Pajang. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak, Raden Patah. Raden Patah itu Pak Wali, itu mbah saya nomor 17. Mbah saya nomor 18 Prabu Brawijaya V. Mbah saya nomor 16 Sultan Trenggono. Mbah saya nomor 15 Panembahan Wirasmoro. Mbah saya nomor 14 Susuhunan Praworo. Mbah saya nomor 13 Raden Demang I, nomor 12 Raden Demang II. Mbah saya nomor 11 Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Mbah saya ke-11 namanya Anom Besari di Caruban. Mbah saya ke-9 namanya Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya V. Mila ganteng ya wajar. Nah karo wali kota ya aduh. Ganteng aku, sugih aku. Aku ngomong sugih iki supaya wali kotane ora pekewo lak ra nyangoni aku. Tak arep-arep nganti lebaran monyet ya ora teko. Menjabat sampai tahun kapan Pak Wali?
sampai 2024 masih ada kesempatan 1 tahun larang ngundang jangan kebangetan no cah iki aku. Saya ngomong undang Pak, undang kemene cangkeme rondo. Yang saya bahas bukan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sudah banyak cerita kita tentang Sunan Kalijogo. Di murid Joko Tingkir. Lucu nih pejabat Indonesia itu begini. Pak Mujib DPR di tangan dan. Pejabat-pejabat Indonesia itu kalau disuruh sowan ziarah Kanjeng Sunan Kudus itu pada gak berani. Senengnya ziarah neng Kalijogo. Lah saya itu bertanya-tanya kenapa? Karena ternyata ada pemahaman yang salah. Sunan Kalijogo itu makamnya laris. Drone dok nih disek tajan, kok enak keselamatan? Ganggu aja. Saya tak gebuknya ben cepet. Oh, menggat langsung. Tidak. Coba jenengan bayangin Pak. Drone cuma satu gitu aja bisa melihat sekian ribu orang. Bayangkan bagaimana dengan malaikat Raqib Atid. Gak akan bisa lepas. Drone satu aja kayak gitu. Malaikat penghitung hujan tuh jarinya itu ada jutaan. Lah demikian juga dengan malaikat Raqib dan Atid. Maka nggak ada yang lepas. Jadi kalau kita ngomong aku delik-delik menrakonangan sopo sing kondo. Mil hati-hati dengan jari jemarimu. Aku wingi sing jengkel Pak. Facebook jamaah saya follower janda umur 60 tahun. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Rondo 60 tahun. Umpama tak pakake si Anton lah Anton ini modern dhisik ta kuwi. Lah iso Anton kerasunan kok. Susu kada luar biasa. Akhirnya kalau jawab, ada nggak yang mau jadi imamku? Tak jawab, ada mbak. Sinten Gus Israel. Aku yang mana kok? Sudah tahu nang golek imam gitu. Sunan Kalijogo itu dua murid Joko Tingkir. Kenapa makamnya laris? Karena dianggap mampu menjadikan Joko Tingkir orang hebat. Sementara Sunan Kudus kenapa makamnya jarang diziarahi? Karena dianggap gagal ngembani Arya Penangsang. Ini salah. Yang gagal itu bukan Sunan Kudus tapi ndableke Arya Penangsang. Ojo mau salahke gurune, salahin muridé. Lah kemarin gara-gara muncul lagunya Joko Tingkirnya si Percil itu akhirnya Joko Tingkir jadi naik walaupun kontroversi karena dianggap menghina Joko Tingkir ngombe dawet. Kalau saya enggak, karena justru lagu itu menjaga kearifan lokal. Kenapa Joko Tingkir ngombe dawet? Karena waktu itu adanya cuma kopi degan sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe mixui, lagu salah. Atau Joko Tingkir beli roti di Mr. Peace, lah aku udah ngono. Terus Joko Tingkir ngombe boba. Nak ngombe dawet dianggap menghina, ya gue bakal di demo karo bakul dawet sa Indonesia. Pak Wali lah jenengan tindak dari Purworejo ke Kebumen itu melewati jembatan Butuh. Di situ ada bakul dawet terkenal. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Singkatannya jembatan Butuh. Lah singkatannya ya kuwi. Masa tak terus ke? Ngomong lah. Miring ngopo jengking sakarepmu dhewe. Nah, makanan ini sing kula bahas dawuh Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa kok umpamane 4 tahun Mr. Peace kok gede? Kok rezekine oke? Ana jawabane, Mas Anton. Mila lah, gue pengen tambah pinter ya tiap tahun ngundang aku. Tapi wali kotanya wis ra iki sesuk. Golek jadwal yang angel ra umum ya Mas Anton. Sing golek jadwal nganti mumet ndase. Makanya kemarin Pak Kiai ngapunten, tanggal 1 Agustus itu kan Pak Jokowi mesti gawe istighosah di Istana Negara. Saya termasuk yang setiap tahun diundang. Belas aku rata mangkat. Pak praktek telepon saya, Gus, ini tahun-tahun terakhir Pak Jokowi di istana loh, kok mesti nggak berangkat? Mas, gue ngundang baru aku 2 minggu yang lalu.
jadwalku hari ini tanggal 1 Agustus ada 4 lokasi di Kendal, Demak, Pati. Umpama tak tinggal ning Istana Negara lah aku dipisu wong Pantura. Kalau nggak mau salam mau Pak Presiden, saya tak ngurusi rakyat jelata. Toh saya sudah sering ceramah di hadapan Presiden. Mungkin kader muda NU yang paling sering ceramah di hadapan Presiden adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Tapi yang pecinya NU, Pak Wali Kota, kita doakan masuk surga. Pecinya ada saja. Lumayan. Peci ini sama ke surga gini. Sesuk lak ngundang ngaji ya aku ning surga tak goleki lak ora jarke wae kok. Miturut Kanjeng Sunan Ampel daharan menika dipun wastani enten-enten. Dipun tangleti kalian Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten. Jawaban niku di luar nalar. Di luar nurul lah. Tak punya saat ini di luar nurul, di luar nurul. Tukang syutingin gua ya. Hai. Aku ki marah ning awak meneng kameramu goblok malah kowe melu-melu ngene. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jawabane Sunan Ampel ditakoni enten-enten sing diwaca ayat niki. Kanjeng Sunan Kalijogo tanglet, maksudnya nopo Kanjeng Sunan? Enten-enten kuwi artine titiwanci. Kalau bahasa Al-Qur'annya ajal. Dipun tangleti, bukankah ajal itu kematian? Oh tidak, ajal itu ternyata artinya titiwanci. Kalau sudah datang saatnya. Bentuknya apa? Macam-macam. Pangkat, jabatan, jodoh, rizki, termasuk kematian. Itu gak bisa diajukan, gak bisa diundurkan. Contoh pangkat dan jabatan. Orang mau nyalon keluar berapa miliar pun, kalau Allah belum mengendaki, gak bisa. Tapi kalau Allah sudah mengendaki, mana mungkin yang kemudian manusia bisa menolaknya. Itulah kenapa kita diminta untuk membaca doa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Kalau Allah mau, manusia menolak, kemauan Allah lebih tinggi dibandingkan tolakan manusia. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Saya sering bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Buktinya apa? Orang nyalon DPR, Dapil Semarang, siapkan amplop untuk nyuap rakyat, 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000. Ketangkep KPK. Ada yang begitu Pak Mujib? Ada, 2019. Saya sebagai rakyat tersinggung. Suara rakyat 5 tahun hanya dihargai 20.000. Sementara kemarin saya ke Bandungan, PSK yang paling murah 1 jam 200.000. Ayo, weh. Kok ngerti aku kayak ini lonte kok ngerti kepiye? Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Sementara PSK paling murah 1 jam 200.000. Berarti lebih mahal PSK dibandingkan suara rakyat. Hidup PSK. Malu kita ini. Tapi kalau Allah nggak mengendaki Pak, ketangkap KPK Pak, bersama 80.000 amplop yang mau disuapkan kepada rakyat. Jamaah dewi ini kok kayak nyuwun sewu arep didalili ar-rasi wal murtasi finar. Wis orang gagas. Sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neraka. Orang gagas. Ayo ibu-ibu sholat 3. Anda pilih mana? Nyogok napa disogok? Pangkat jabatan nggak bisa. Saya tuh punya temen nyalon bupati, habis 50 miliar nggak jadi. Nggak nyalon, jadi PJ. Wong iya teko. Jura tau nyangoni aku. Ya maklum PJ kok.
mau nyalon malah ra dadi orang di modal kok. Pensiun masih berapa tahun Pak Bupati? Pak Wali Kota masih 7 tahun. Ya siapa ngerti sok bar dadi wali kota Solo Tiga jadi sekda provinsi Jawa Tengah. Wah, salaman tambahi. Nah, wali kota lagi pilihan Pak, lagi ini lah pilihan Pak, menangan nih Pak. Ini gitu, pangkat jabatan nggak bisa Pak. Saya mau cerita Pak Wali, tapi ini bukan kampanye betul Pak. Wong kita tuh boleh berbeda tapi nggak boleh bermusuhan. Capres moro gen. Sing moro Pak Prabowo ini, semua boleh. Gus, kula jadi calon presiden mangewangi. Nggih, besok kalau saya presiden, Gus minta saya minta jadi menteri agama. What? Miftah menteri agama? Sing paling seneng wali kota Solo Tiga ngundang gratisan. Laku jadi menteri agama. Saya bilang, Pak Prabowo silakan Anda nyapres. Nggak usah saya jadi menteri agama Pak. Kenapa Gus? Banyak orang pengen jadi pejabat. Saya tahu diri. Saya lebih nyaman ngurusi jamaah pengajian sing kelosotan tanpa tikar. Sing kelosotan tanpa tikar tak dongake mulai pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Orang rambung wis sami. Aku rasa jadi menteri agama Pak Prabowo tak ngaji karo rakyat kecil kula mun seneng. Jenengan jadi presiden, monggo. Aku rasa jadi menteri agama. Kula ora pantes Pak Wali. Menteri agama. Aduh, repot. Kalau tahu di mana Gus, ada itu jabatan lowong komisaris BUMN Sora. Kalau tak ngaji mau. Saya tidak mau kemerdekaan saya dengan jamaah hilang gara-gara saya menjadi menteri agama. Nggih napa mboten, Pak? Kula seneng ngoten niki. Kelosotan kali kanca-kanca lu gue ngarep tungkae selonjor iki alah orang rumangsane tungkae meletek-meletek to yu. Wah, tukang syutingnya Al Kacong ya. Aliran kata congklangnya. Orang iso Pak, nggak bisa dipaksakan. Makanya kalau ada tentara polisi datang ke pondok saya, Gus, kan Gus Miftah dekat dengan Panglima TNI, Gus Miftah dekat dengan Kapolri. Sampaikan dong kita minta jabatan. Gus terus ngemis, syukuri wae. Kayak kemarin tentara polisi datang ke tempat saya, Gus, tentara kayak kami gajinya kecil, polisi kayak kami gajinya kecil. Kowe iki syukuro. Sing mau delok aja dhuwurmu, sing mau delok aja anton, tapi deloken banser. Sa cilik-cilikmu tentara karo polisi duwe gaji, lah banser. Banser iki makhluk istimewa tak kandhani. Ketoke keluntang-kluntung ya iso rabi, ya bojone ya meteng. Malah nek kadang-kadang ngokeh. Lha banser anak kaki lumrah Pak Wali Kota. Hiburannya mengkelon kok. Ayo. Ngono kuwi anake ya iso mondok. Mosok ke tentara polisi duwe gaji kok sambat wae. Nggih napa mboten? Tapi bagaimanapun Banser lebih hebat daripada TNI dan polisi. Buktinya apa? Banyak SK-nya TNI sama polisi masuk bank untuk hutang. SK-nya Banser nggak ada yang masuk bank untuk hutang. Orang kok Banser gelem hutang, SK-nya ora payu. Oke, I love you full Banser pokoknya. Pangkat jabatan. Orang iso Pak dipaksa. Niki termasuk aja. Cici. Nomor loro, jodoh. Nggak bisa dipaksakan. Pacarane karo sopo, rabine karo sopo. Kan yo entuk-entuk wae. Hari ini saya dihujat katanya saya belani Denny Caknan. Ora. Denny duwe jodoh, happy duwe jodoh. Denny berhak bahagia, happy berhak bahagia. Yang perlu kamu tahu jodoh itu di tangan Tuhanmu, ora karepe dapurmu. Aku dihujat Pak ning TikTok. Ustaz saya melu-melu Miftah, belani Denny Caknan. Ora. Denny yo bocahku, happy yo bocahku. Kadang-kadang komentarmu ku sing lucu. Aku bingung Denny rabi, pengen mengucapkan happy wedding apa bela sungkawa. Iki kepiye ta aku? Wes dongake mawon muga-muga Mbak Happy ndang ketemu jodone. Ndang rabi. Kabeh duwe jodoh dhewe. Mila lah awakmu cawe itu lah pacaran ra usah suwe-suwe. Tak kandhani yo wong lanang kuwi codot. Aku ya
rabi tambah oke ton. Soalnya rabi ki mbukake dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah bayi. Iki sing bener. Nalika tarawurun mangan wae. Kaya pas ngemplok roti ngono lho. Langsung balik kotane bisik-bisik karo Anton. Ton ngarep rasa ngundang meneh ton. Raisa pak dipasake jodoh. Nyatane kula ketemu bojo kula hanya beberapa saat udah rapi. Dulu zaman kuliah pak nggak ada yang mau sama saya pak. Bentak senengnya mau wedok Melayu pak. Mergo saya kere. Tapi hari ini saya katakan kepada orang-orang itu, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Jadokna karo Gus Miftah prek. Aku yang ngono to. Telat. Mila sing rong dijodoh santai wae le. Jomblo iki insyaallah free hatin. Ora bahaya tau ora aku ndek bojo. Bahaya kira ndek bojo kowe kaya rahimu gawe status malam sunah rasul kuwi bahaya goblok. Ora duwe bojo statusnya malam sunah rasul. Itu lele sunah rasul kok karo sabun to lele. Pengalaman mbahmu pengalaman. Kalau cacana tiga nanti bojo malah nyanyi lagu nih Gus Dur lho Pak Wali. Uripe ayam rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso kok sabunan lho lamaran goblok randu bojo kok sabun lamaran ih wedi aku pacaran rasa suwe-suwe seneng langsung dikhitbah wala junaka alaikum fi ma'arradtum min khitbatin nisa au aknangtum fi anfusikum seneng lamar ngono ton ndang rabi yo umurmu berapa tahun 29 kanjeng Nabi ki rabi 25 Anton 29 jarene ora padha karo kanjeng Nabi ki bid'ah berarti Anton ki bid'ah dolalah mesake tak kandhani ndang rabi yo ton manuk nggih nguyuh tok ton sakit ton. Ingat-ingat quote-nya Gus Miftah ton. Seseorang yang mencintaimu takkan kehabisan alasan untuk mempertahankanmu dan takkan mencari alasan untuk melepaskanmu. Kandani kok. Kula ketemu karo cah wedok, kandani ton. Kamu adalah alasan terberatku untuk mandi wajibku. Malah nangis, kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai ton, cinta ditolak Bandung kan masih buka ton. Anton, jika dia tidak kunjung menerima cintamu, yakinlah Tuhan masih menerima taubatmu. Cah kosim lagi sing jomblo sapa to? Jomblo kabeh. Tapi sorry ya ton, cah kosim lagi senengane karo kiai dah. Cuit, yes. Ya selawatan dhisik ya. Mosok cah kosim nganggur. Aku mau ndelok story ini bocah-bocah iki katawan mau. Kuwi borongan piro endo? Kok betah men kat isuk ning kene kowe. Ganti seragam yang piro kowe endo? Wis yang pindho. Ya Allah. Aku ngerti kok, ngopo kok cah Kosim dipajang dari awan karo Anton. Men matane Anton iso ndelok terus jelas nih. Ya selawatan ya. Matane. Kok tak ajar lho kowe.
Oh alamate. Matane. Kono njelok alamate, kono njelok apa? Bojo loro. Siji Anton rong duwe kok bojo loro. Napa Pak Wali? Anu ya. Ya saya tak durunge alamate. Muga-muga wong Salatiga iso akur sak lawase. Termasuk besok pas pemilu nggih. Pak Wali nggih. Beda pilihan angsal, beda capres angsal, beda caleg angsal, beda parpol angsal. Sing penting akur, rukun. Gusna Presiden, langsung Pak Wali tak angkat jadi Menteri Negara Urusan Khusus disingkat Menrakus. Nomenklaturnya ngeri kalau di Presiden. Yes. Aku jadi presiden pokoknya kiai-kiai desa kabeh tak kajekke. Wos. Kowe ayo wis tukang-tukang sapu apa boleh. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siap-siap drone mun di kadrun ke mau drone bukannya ada selawatan. Flashnya semuanya dihidupkan. Sing ngaku kancane Gus Miftah flashnya munggah, sing ora ngunggahke flash kancane Samsudin. Kok berapa? Lamune pateni lara iso ya Anton pateni. Aja ya tanya. Semuanya diangkat. Wah, sarah urung kabeh. Semuanya diangkat. Mereka pundi Pak Wali? Utara. Semuanya diangkat, sing dhuwur. Sing dhuwur. Salatullah. Semuanya digoyang dulu. Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin.
Bapak NU Ibu Muslimat Kakang Ansor Adeva Tayat Adeva tahlilane saben malam mulai tahlilan podo gowo rahmat goblok berkat terus dipikir wong ini wis mandek emoh aku rahmat apa berkat 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 Mr. Bis ngundang Gus Miftah Anton Siregar lumayan gagah orang rampung ton tuku balon cacai 5 si Anton cacai jemler Pak ku jalur aja sirah oh balik kotanya jalur Solo 3 Gramuan Gus Miftah pejabat wali kota lumayan gagah ono gajah atus ning bele najan gagah manuke orang percaya sepil andani aku wani sepil jeruk iki lho ya kowe jeruk apa saiki sik iki masane dhisik wae buta ijo mangane pantal rokok kretek sandinge kopi dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwe ora payu rapi dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwe ora payu rapi salatullah lungguh lesehan orang nganggo kursi daya teko manuke muni iki pari andudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani iki pari andudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani salatullah kepacut sayang mong dianggap konco Semarang kaline budak sing disayang matane Semarang kaline budak sing disayang pejabat wali kota ratau ngundang ngaji tuku roti ento sak wadahe
ra tau ngundang ngaji mergo wali kotane kere. Pasti mapi, ini tak sangoni kene. Di sing ayu rene. Tak kayak Anton. Anton Algarangnya. Sama nih kayak. Tak sangoni dolar wae, tak sangoni dolar Singapura. Timbake sing wakilan sapa? Tak sangoni 100 dolar Singapura, $1.200.000 lumayan. Di Anton matane jaga ton. Nanti kok hilang gitu sih? Oh kayak. Wah, kita sambut calon mempelai putih dari pasangan Mas Anton yang malam hari ini akan segera melangsungkan pernikahannya. Iya. Kata Anton gelem kita ini. Iya. Jenengmu siapa, Ndok? Isna, Pak. Siapa? Isna. Isna. Kayaknya Anton sama Isna itu beda pemikiran. Anton mikir Isna, Isna mikir Gus Miftah. Iya. Santai ton, kalau jodoh pasti ketemu. Kalau nggak jodoh pasti bertamu. Aduh, Isna kelas berapa? Oh, semester 3 kuliah di mana? Unima itu mana? Universitas Magelang. Kamu butuh beasiswa nggak? Iya. Ngono carane ton. Iki mbok yo agresif titik lho. Wah, kata Anton saya nggak butuh kasih beasiswa, langsung saya nafkahi. Wah. Kasih Mas setuju? Lumayan dok, bentahun di job kowe dok. Ya Isna, gitu ku. Ya. Coba jaluk meneh. Ya kowe lanang tak di opo? Ya sedengake Pak Wali Kota dadi gubernur, aku dadi presiden tak kei kabeh. Loh, ojo bilang ngimpi Pak, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Nyatane biyen nonton kene saiki ya sugih. Lah omong ngersaki ya Tan ya. Lah saiki sugih. Biyen nonton ra duwe apa-apa, saiki nonton duwe apa-apa, ra duwe mung siji, ra duwe isin. Nang rabi ton, kowe lah rabi sing nasihat pernikahan aku to. Artis-artis sing nasihatnya aku kabeh. Anang Asanti, Gus Miftah, Atta Aurel, Gus Miftah, Deddy Corbuzier, Sabrina, Gus Miftah, Yeni Inka, Gus Miftah, Via Valen, Gus Miftah, Denny Caknan, Gus Miftah, Lesti Kejora, Rizky Bilar, bukan Gus Miftah, bukan Gus Miftah. Yo kenal jamaahku goblok, ora kenal kepiye. Saiki artis make up jamaah kuliah yang terbaru, artis yang ikut saya ngaji, idolanya Pak Wali Kota, Lucinta Luna. Ya Allah. Ya Wali Kota ini mungkin bisa nesu lah. Oh ya nyangoni kok nesu. Nah, titi wanci yang berikutnya nopo? Wah kan baru pangkat, jodoh, jabatan, jodoh. Saya kira rezeki, ngomong rezeki nih. Bila awak mau nong sugih kaya Mas Anton kok jauh ngirim dhisik. Lah saiki wong Jawa ya dereng lucu, Pak. Dhisik ke iri. Koncone tanggane tuku mobil, melu-melu numpak mobil, ambulan. Koncone tuku omah, melu mlebu omah, rumah sakit. Tanggane tuku tanah, melu nyemplung tanah, kuburan. Wis. Mas Anton tak andani ya, Le. Bedane urip ning kota karo ning desa. Lah urip ning kota kuwi kudu kandel dompete, urip ning desa kudu kandel kupinge. Wis to, teorine mau kuwi to. Soale wong Jawa iki nyuwun sewu. Kadang-kadang sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cah. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe coklat biasa. Coklat jilbabe. Sing jilbabe ijo insyaallah lah. Luwih parah. Saiki ya nyuwun sewu sugih dirasani, kere ya dirasani. Iki napa mboten? Wis biasa-biasa mawon rasa nuruti cangkeme wong.
Wong undang-undangnya mau niku SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Lah kaya Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu nggih biasa-biasa mawon. Kanjeng Nabi niku anu Pak Wali, lak seneng ngomong, lak susah meneng. Lah wong salat iku sawang sule, lak susah ngomong, lak seneng meneng. Wong ya teko. Ya ning dhuwur panggung. Pecine yo NU. Awali langsung ya ini bajingan. Lah aku ki fair apa Wali, aku nggak rapi wong seneng, aku digarapi ya apa-apa biasa, aku fair, aku ora toleransi. Wong kaya pohon pisang punya jantung tapi nggak punya hati. Iya cuaks. Dan rapi ton ya, tak ngomong rezeki aku ton, rezeki sing berkah. Wih, lah rapi tenanan. Mosok wingi ono sing sambat santri kubah, boleh nggak saya menikah dengan anak sekolah? Tak jawab, ora entuk aku. Dan apa Pak? Ngenteni mulih. Sekolah dirapi aku. Ngawur. Ganggu sekolah. Yo ngenteni mulih baru dirapi yo. Saniki kejadian iku aneh-aneh Pak Wan. Ning Yogyakarta wingi ono anake mati, bapake ra gelem dikubur. Iya ta Kak. Bapak anaknya mati, bapaknya gelem dikubur. Saiki wong tua kene macam-macam, kaya wingi Ramadan ono DM kula takon, "Gus mau tanya penting." Apa hukumnya di siang hari bulan puasa berkumur-kumur dengan menggunakan kuah bakso? Halah, tak pikir ki apa? Takone mung ngono kuwi. Akhirnya tak jawab, hendaknya di siang hari bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Cuaks. Ini ki enak-enak sing ngundang ngaji wong nom ini loh. Ya ini melu kentir ini. Jelas. Saya ki ngomong soal ngomong viral ya Pak. Begitu sulit, depankan silit. Barokah itu nyata Bapak Ibu. Berkah niku nyata. Berkah itu dalam bahasa Arabnya, wonten kitab Munjid niku dipun sebatakan barokah itu maknanya adalah ziyadah. Kowe dodol apa ya dodol, ini rasa banter-banter cangkemmu aku. Kan ganggu konsentrasiku. Kaya begini Kendal Pak, ana bakul es teh siji tak tumbas borong. Bakul es teh 50 moro kabeh. Wis jangan. Cangkemmu cerewet. Aku borong ki mergo aku karep ora mergo matur. Lah matur aku wegah, bojoku ora wani ngatur aku kok kowe. Bojoku ora wani ngatur kula. Bojoku ki ora tau ning mall, ora tau ning pasar, ning bendino paketan teko. Mumet ndasku. Ya encen wong wedok senenge mung kuwi to. Wong wedok ki hobine mung telu, ngemol, ngemil, ngomel. Kuwi tok hobine wong wedok. Makanya besok kalau Anton menikah, saya kasih saran, membahagiakan pasangan hanya cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69 rampung kon. Loh, lah ya iya toh 70 kurang isi piro? 69. Kowe mau toto hatimu dari sekarang, sak gagah-gagahmu, sak sugih-sugihmu ora bakal iso ngatur bojomu. Mergo wong wedok iki ton makhluk klaster terkuat di muka bumi. Ora percaya takono Bu Kapolres, wong wedok iki lho rating kanan belok ngiwol tak kandhani. Lepas kadang-kadang rating ra belok-belok ya ono niku. Wong wedok ora duwe jabatane medeni apa meneh Kapolres. Kena juga. Oh itu lagi medeni Pak. Anda kudu paham kan, sarunge rapi kan. Mau mengerti perempuan. Rata-rata gitu loh nih. Film ki sing medeni, judulnya rata-rata bintang filmnya wedok. Aku yang gumun. Nyi Roro Kidul, wedok. Nyi Blorong, wedok. Nini Pelet, wedok. Mak Lampir, wedok. Nyanyi gondol mayit kayak wedok. Susana, wedok. Kuntilanak, wedok. Suster ngesot, wedok. Sundel bolong, wedok. Ya. Wewe gombel, wedok. Kesimpulan apa? Makhluk yang paling horor dan menakutkan
serta mengerikan adalah apalagi dari Kapolres medeni. Aku ki ndek kanca jenderal bintang loro ning kantor galak kaya macan. Ning omah ketemu bojone goblok dadak tak kendani. Ra iso nglawan wedok iki. Ya Allah, ya Allah. Apa meneh Kapolres wedok basike intel. Bah modernan, modern. Wis ndelok apa mesti konangan. Tapi Pak Wali, film sing lucu-lucu iki rata-rata lanang. Ipin Upin lanang, Shinchan lanang, Doraemon lanang, Unyil lanang, Dono Kasino Indro lanang, Tom Jerry lanang, Scooby Doo lanang, SpongeBob lanang, Popeye lanang. Itu artinya apa? Makhluk yang menghibur dan selalu menjadi korban adalah lanang. Iya. Gaya ini pejabat wali kota lah, di kantor ya galak kayak macan, di ngomong ya kayak kucing. Aku ya mau. Insyaallah, Om itu. Itulah alasan kenapa hewan kurban itu pasti jantan, gak ada yang betina. Loh, teman Bapak. Unta jantan, sapi jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa semua hewan korban jenisnya jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Aku puas aku ngomong wedok, mumpung ono Kapolres wedok aku. Paling mulai ditilang aku. Kayaknya semua meneng anteng ning ngono kaya kena. Pokoknya lah sampai Kapolres ramelu nyangoni kena pasal 352 perbuatan tidak menyenangkan. Al barokah fa huwa ziyadah. Maknane berkah niku ziyadah. Ziyadah niku artinya napa? Nambah. Nambah napa mawon? Ziyadatul khair, nambah kebaikannya. Ziyadatul rahmah, nambah kasih sayangnya. Ziyadatul sa'adah, nambah kebahagiaannya. Ziyadatul mahabbah, tambah rasa cintanya. Rezeki niku Mas Anton diarani rezeki sing berkah, rezeki yang senantiasa membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun orang lain. Jadi Mr. Peace semakin besar, apakah dia berkah apa enggak dilihat dari sisi manfaat. Malah kanjeng Nabi mengatakan apa? Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan au tatrudu anhu ju'an au takdi anhu dainan wali an amsiya ma'akhin fi hajatin la ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahrun. Iling-ilingan Pak, menungso sing paling dicintai oleh Allah yang paling banyak manfaatnya satu, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang mampu memberikan kebahagiaan bagi orang lain sehingga orang lain itu terlepas dari kesedihannya. Bayangno, kowe ngundang ngaji aku, nekake wong sak menimbane kabeh seneng. Kuwi wasilah awakmu. Ngono murah mau nyang tonton. Cak Kosima dinyang apa ora, Nduk? Nah niku Pak, hadis niku kula cekel tenan. Sururun tudkhiluhu ala muslim, itulah yang dijadikan dasar ngopo kiai-kiai eno ki lak ngaji nyeneng Pak. Soalnya membahagiakan orang, kemudian dia taksifu anhu kurbatan, terlepas dari kesedihan, itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi sawise niku napa? Autatrudu anhu ju'an, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Sedekah makanan. Setelah itu nopo? Autakdi anhu dainan, bayari utang. Sesuk wong sak menimbane sing diutang silakan datang ke rumahnya Pak pejabat wali kota. Ngapain? Nangis bareng. Podo-podo kirene. Milad ajur-jur.
Semakin digunakan untuk kebaikan, rezeki yang didapat akan semakin barokah. Yakin nih. Mila derajate wong lanang iki nyambut gawe. Mila dawuh Kanjeng Nabi wong apa tutupane? Wali an amsya ma'a akhin fi hajatin. Ketika saya berjalan dengan seseorang untuk memenuhi hajatnya, la ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid syahr, daripada saya iktikaf di dalam masjid sebulan. Kowe kerja macul sedina nduk, Le. Itu lebih disukai kali Kanjeng Nabi. Mila derajate wong lanang iki kerja. Wong lanang kok kluntang-kluntung. Ora sumbut. Gus, napa mboten saged? Allah niku ndadekake kawulane tanpa kerja sugih iso. Bisa nggak Allah menjadikan hambanya tanpa bekerja kaya? Iso. Tapi Allah mengajarkan kepada kita mendapatkan sesuatu melalui proses itu jauh lebih nikmat daripada mendapatkan sesuatu tanpa proses. Maka ingat, orang sukses memahami proses, orang gagal banyak protes. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Itulah alasan kenapa air keringat itu asin, karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Aku sesuk kayaknya nganu menarik ini ben pengajian Canggon kon Pak Pejabat Wali Kota takon melu. Jadi tugasnya terus jajare Bu Kapolres itu jenengan sing ngomong ya Bu Kapolres tak bulin entek-entekan. Ora bahaya ta? Ora. Paling Bu Kapolres pangkatnya AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Aku ya AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Menang aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita yang hadir, coba kita lihat kesuksesan Mas Anton. Saya dengar Mas Anton wong sing takdim karo mbok nih. Kita itu sering lupa. Kita ziarah makamnya wali kemana-mana, zur aliman, ziarah kepada orang alim di mana-mana. Tapi kalau kamu punya makam ibumu, punya makam bapakmu, kamu mau ziarah ke makam wali manapun, silaturahmi kepada kiai manapun, kamu menelantarkan makam bapak dan ibumu, ora bakal diijabah dongamu. Nggih napa mboten? Kita itu sering Pak mendahulukan ziarah kemana-mana tapi lupa dengan orang tua. Mila wingi jemangkat kaji niku lucu Pak Wali. Kula ngomong kali bojo kula, Bapak kula mbenak kon tidak haji ngenteni haji reguler Pak. Daftar 15 tahun enggak mangkat-mangkat. Akhirnya Pak mbok tidak mawon. Alhamdulillah aku pengen menikmati haji reguler nih. Akhirnya sepuh asam uratnya kumat. Ada yang punya penyakit asam urat apa enggak? Tak tambahin. Pulang cari gula batu. Gulane diwene asame watu ning nutup urate. Remuk yang gula apa. Akhirnya kula telepon, Pak, mangkat kaji mawon sakniki tidak haji kali mama. Larang le, haji furodah 600 juta le. Mboten napa-napa. Lan jenengan ridho, kula golek duit. Akhirnya bapak ibu kula celuk kula daftarke. Bojo kula mikir, waduh aku duwe maratuwa. Lah bapak ibuku tak ajak maratuwa ora dadi cangkem. Biasa to wong Jawa. Untung bojo kula mung siji, maratuwane mung loro. Lah bojoku papat, maratuwa kula 8. Lah modaran ngono. Wes. Akhirnya bapak ibu kula tak daftarke, bapak maratuwa kali ibu maratuwa kula daftarke. Nggih pendamping bojo kula. Pikir kula larang dhisik wong kula ben taun kaji. Kula daftarke wong 5, peng 600 juta. Yakin kuat kula matur ngoten. Akhirnya napa Gus telah yakin. Raffi Ahmad telepon kula. Gus, saya mau berangkat haji. Saya itu sudah nadar kalau saya berangkat haji saya ditemani sama Gus Miftah. Gus Miftah berangkat saya bayari. Akhirnya saya juga bisa berangkat. Saya bayari orang 5. Haji ku dibayari ke Raffi Ahmad. Ya maklum dia ini artis Pak, maklum. Ada lagi Mbak Mudin Salatiga. Tapi wong sing paling ikhlas sak dunya niku Mbah Mudin. Wallah, ora ana sing ngalahke ikhlase Mbah Mudin. Nggih napa mboten, Mbak? Halah, awakmu ki lan mantu polisi senenge romo. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Begitu takoni mantumu sapa? Mudin. Kurang ajar, Pak. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin kok. Wali kota mati sing bungkus sapa? Mudin. Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Aja ngenyak karo Mudin.
nyatanya tenang bahwa keberkahan itu nyata. Begitu kula budal ke bapak ibu kula mara tua kula, ternyata saya pulang tidak bangkrut. Kula malah angsal endorse, sekali endorse yang dibayari hajine wong tua kula. Jadi kalau Anton hari ini sukses, saya yakin mergo awakmu seneng karo mbokmu. Aku ora kenal percaya iki sapa. Wong rupane mesake kaya ngono kok. Dan Allah itu kalau sudah mau ngasih, Pak, aduh ya Allah, wong sugih iki pawaan Pak Wali, padha karo wong lemu karo guru. Ono kalane mangane akeh tetep kuru, ono kalane mangane didik tapi lemu. Ono kerja mati-matian ra sugih-sugih, ono sing kerjane biasa-biasa mawon tapi sugih, soalnya pawaan Pak. Lah kaya santriku jenenge Andre wi lak mangan akeh ra omong, lha yo tetep kuru. Wong lak mangane akeh tetep kuru itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Cacing gitu ya. Nah, mila derajate wong lanang niku nyambut gawe. Lah, mila tak aturi, napa ciri-ciri rezeki sing berkah niku? Nah, dan niki, enggak ada orang sukses tanpa proses. Yakin. Jenengan nyawang kula lak mergo kula pun viral. 18 tahun kula ngaji dengan lokalisasi, ora ana sing lirik kula. Tahun 2000 saya masuk lokalisasi Sarkem. Saya masuk ke Sunan Kuning, saya masuk ke Doli, saya masuk ke Guyangan, Nganjuk, saya masuk ke Semampir, ke Diri, Bandungan, Ambarawa, Saritem, Bandung, Kebak Keramat, Jakarta. Kok apal? Ya ini lonte. Parah nih kabeh Pak, 18 tahun nggak ada yang melihat. Proses kemudian orang melihat dakwah saya di lokalisasi 18 tahun. Anton lo 4 tahun sugih. Aku ngerti kok Anton ngopo sugih. Soalnya Gusti Allah mesake ton, ndelok rupamu kayak kotak infak ton. Sing penting sugih ton. Allah mampu menjadikan orang itu kaya tanpa proses Pak, tapi nggak nikmat. Oh jadi anggota DPR berproses dulu, yo kampanye. Bikin hari ini jadi orang mangayu bagio Mr. Peace, yo mergo jamaah oke melu kampanye. Ngono kita jadi mongan berawurun, oh Pak Mujib, ngaku wae. Langsung bisik-bisik karo Anton mata nih. Kagum proses. Lak ngopo-ngopo dhisik baru entuk, itu lebih nikmat daripada orang ngopo-ngopo entuk. Kerja dhisik baru dapat itu nikmat. Wong ora ngopo-ngopo kok entuk, ora nikmat. Contoh, ngopo-ngopo dhisik nembe bojone meteng. Ah, kuwi luwih nikmat daripada orang ngopo-ngopo moro-moro bojone meteng. Kan aku malah curiga. Ayo kowe. Sapa sing ngeteng iki? Jangan-jangan Anton Siregar lah ngono to. Ayo. Ngopo-ngopo baru entuk niku luwih apik. Bila nuwun sewu, wali an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya. Orang yang bekerja itu cintai oleh Nabi. Maka saya dulu ketika membaca hadisnya, bagaimana cara Nabi membagi tugas antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Ternyata kemudian di situ disebutkan, Sayyidina Ali disuruh ngurusi urusan luar, Khorijil Bait, sementara Siti Fatimah diperintahkan untuk ngurusi dalam rumah. Dari hadis ini saya mengharamkan istri saya bekerja. Saya tidak mengatakan Anda perempuan ya, istri saya. Kowe rasa nyambut gawe. Begitu saya menikah dengan istri saya katakan, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Wow. Kenapa? Karena saya sadar wong lanang kuwi tulang punggung, bukan tulang tulung. Wong lanang kok tulang tulung. Padha kalau takone wartawan Singapura, kok Gusna banyak misuh? Ya, mergo Antasena pernah mengatakan wong lanang oleh misuh tapi aja ngeluh. Antasena. Lah cara wayang ya Gusna kaya Kresna lah. Lah Pak Wali Kota kaya sapa ya? Sengkuni cangkemmu sengkuni. Oh nyek. Kaya nginok sengkuni iki lho. Kira yo Hanoman kok. Barmo anak tokoh wayang Pak Wali itu yang gak pernah nyusu dari dia bayi, buta cakil. Nah, soalnya cangkeme ngono nyusu ya entek susu mbokne. Kula niku di alasan Mas Anton, kenapa saya tidak mengizinkan istri saya bekerja. Alasan saya sederhana Pak, ngapunten Bang.
wong wedok ki lho dinafkahi bendino karo wong lanang sewani apa meneh duwe penghasilan dhewe. Mila bojo kula rento, Gus berarti kula mboten asal kerja. Entuk, saya mengharamkan kepada istri saya. Kowe ning omah wae. Nanten. Lah wong wedok salat kok kerja, monggo. Kenapa perempuan istri harus bekerja? Iya, karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Tos ping 50 ya tetep ra ono sangune. Wis ra apa-apa, kiyaine Prabowo sugih. Aku sugih, Pak. Gus lagi sugih. Ngerti aku jalan arep wisata ngaji ning Pantura. Ditelepon Pak Menteri Pertahanan, "Gus, saya mau pengajian di kantor." "Oh, siap Bapak." "Oh, alhamdulillah iso nggih subsidi silang ning Salatiga." Astaga, besok tahun Pak Wali Pak Wali ya. Sopo ngerti dadi gubernur tenan Pak Wali. Lah Allah ngrasake ana sing mustahil kok. Nyatane ya moro-moro deng pengamen dadi wong sugih. Farel Prayoga mau nyanyi aja dibanding-bandingke sugih. Lah Gusti Allah ngrasake sapa ngerti sok Kosim lagi moro-moro melejit. Wah, kaya Coldplay. Wah. Sapa ngerti sok vokalis Kosim dadi kaya Lisa Blackpink. Langsung nyanyi Black Rubo vokalis ini siapa? Isna mau vokalis? Isna vokalis. Iya, antan ngelire. Isna, kalau kamu tak lamar untuk Mas Anton, kamu mau nggak Isna? Ya ragelan. Anton, ternyata good rekening tidak menjamin jodoh baik. Yang tak ada nih Ton, caranya boleh bojo sing apik Ton. Harusnya kamu ngomong Ton sama Isna, Nun mati ketemu Bak saja dibaca ikhlas kok. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Ngono Ton. Sik, napa ciri-ciri berkah? Niki kula catet saking pelajaran sing kula catet saking Abah Lutfi. Kula kelak wong sing alhamdulillah diparingi cedak kali Habib Lutfi. Niki nggih, miturut Habib Lutfi, ciri wong berkah niku napa mawon? Nomor siji, ciri pertama dari harta itu berkah atau tidak dilihat dari sumbernya. Jika didapatkan dengan cara yang benar sehingga harta yang kamu miliki halal, maka Allah akan ridho. Kulo yakin Mr. Beast insya Allah sumbernya halal. Amin. Muga-muga berkah Ton. Ciri-ciri berkah ngundang kiai mulai tambahi berkah. Tak bener kiai ada. Lah iki ra urune ya cerewet to, Lil. Nya kowe tak kai buahnya, sapa sing mau tambah terus ki mau. Kayak kuwi, Mas. Ya Allah, tambah terus. Loh kan rezekiku berkah jadi tambah terus. Minum. Bojone. Lah iki wong lanang malah meri karo wedok goblok. Oh lanang kok model manuk to lele. Tapi jika cara memperolehnya dengan cara menyakiti merugikan orang lain, maka Allah tidak akan menerima harta yang haram. Jadi ana hadis ngeten. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah niku apik, tidak akan menerima kecuali sing apik. Milala Mas Anton diapi terus kelingan oli dawe Gusti Allah, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang baik. Lah kowe lak pengen dadi wong apik gampang, buka Polres apik dengan tugasnya sama dengan Bang Ade, Pak Wali Kota apik dengan jabatannya, Anton diwenehi bondo yo apik karo bondone. Berkah wong sugih itu kelawan sedekah, berkah wong kere kelawan sabar. Loh, lawan kere arepe milang napa? Wong kere itu dituntut untuk sumeh. Karena tabassamu ka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Lah, sing sedekah nganggo senyum yang paling mungkin itu adalah wong kere. Mila dadi wong kere kudu sumeh, wis kere merengutan, wis abot kuwi tak kandhani.
Napa? Nesunan, yo kaya bojomu kuwi kok. Nah, meneh. Sapa sing njeluk buah mau? Oke, takai. Karena kaya tak cilik mole. Kowe njaluk. Oh ya aku bapakmu. Insyaallah. Kok setengah rolas pisan. Saya harus pindah ke Semarang soalnya ini. Pak Wali, ini tanggal 4, besok tanggal 5. Sesuk hari ulang tahun gue Pak Wali. 5 Agustus. Leo. Alah mau selamat wae ngopo ana kadone selamat-selamat. Ulang tahun saya itu sama dengan Pak Wakasat, Pak Agus. Agus itu jadi 5 Agustus. Makanya tahun kemarin saya khotbah Jumat di kantor Mabes Adi. Karena beliau sahabat saya. Milo Adi macam-macam wedi tak ajar wedi. Di wonge mau. Kuwi yang batak cah kuwi, si Ade kuwi. Dulu komandan 403 itu dulu. Bukan 403, 403 itu. Berarti Ade karo Anton ki padha margane. Oh alah. Kalau Pak Wali Kota kayaknya marganya ya si Raja Gugu. Ono ra ton si Raja Gugu? Ono, ora gawe-gawe aku. Bukan itu marga. Marga si Raja Gugu. Si lupa hutang yo ono. Ya itu biasanya wali kota bupati ki yo si lupa hutang. Itulah bedanya pilkada sama pilkabi. Pilkada ya lah pilkada karo pilkabi. Pilkabi kuwi lak lali dadi pilkada lak dadi lali. Cocok? Pokoknya jenengan wong Salatiga jangan kaget. Kok ada orang mendadak ramah? Oh, aku curiga jangan-jangan caleg. Kok mendadak melu ngaji? Oh, caleg dia. Kok mendadak NU? Seperti caleg gitu. Wah, aku mendadak kok nganggo PCN? Oh, aku curiga. Sing nomor loro, harta sing diarani berkah niku napa? Harta yang bisa memberikan rasa nyaman dan tentram kepada pemiliknya. Dadilah Anton, kuwi saya sugih atine saya ayem. Iki berarti atimu bondomu apik lho. Tak kandhani ya. Cara wong alim karo wong sugih niku dadi waline Gusti Allah luwih gampang pundi? Wong sugih. Dasare napa? Mang buka wonten kitab Wasiatul Mustofa. Ana hadis ngeten. Inna auliya Allah lam yanalu min rahmatillah wa sa'adaritwani bi kasratil ibadah walakin yanaluha bi sakhawatin nafsi wal istihanah anid dunya. Wali-walinya Allah itu mendapatkan rahmat dan keluasan dari Allah bukan karena banyaknya ibadah tapi karena banyaknya sedekah. Ayo. Mila derajate ahli sedekah itu lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Alasannya apa? Sederhana. Kalau ahli ibadah dia sujud tahajud yang mendapatkan kebaikan hanya dirinya sendiri. Dia puasa Senin Kemis, puasa Daud, kayak saya puasa Daud, yang mendapatkan kebaikan hanya yang melakukan puasa. Tapi kalau orang sakhok dermawan, orang banyak yang mendapatkan kedermawanannya. Mula kowe kudu tambah sugih ton. Jadi lah iso pengajian ini ngundang Gus Dur ora setahun pisan tapi ben bulan. Tapi rasa nggak gue kosima meneh ya. Isna ra gelem rabi wae ngopo. Iso ndelok rasa mau rabi ya kecut. Iya. Lah wong Isna nggak bisa move on dari aku ton. Kamu tahu ton kenapa move on itu berat? Move on itu berat karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Ya, ngono. Ya maklum rapat yang ngono mung iya ngono wis pas. Ajur jum. Pokoknya wali kota ra baperan aku seneng. Lah nesunan ya wis ora bakat ngerampung. Wis ra nyangoni nesunan wes repot. Ora udut pisan. Aji muter apa-apa wali. Kok cangkeme NU ya udut ra apa-apa. Wong NU sing ra udut lak namung kula. Ibu-ibu lah golek mantu seneng sing udut apa mboten? Gus Miftah. Anton juga gak udut.
wis piye tonton iki ngopi ora udut ora lanang apa to tonton gondrong ya ora wis lah ini kalau gondrong kayak kula aja mungkin Simba sudah meninggalkan dunia hitam rambutnya putih kabeh nah juga ajur wong kaya kula niku berkah niku mergo cedak kali guru kula duwe guru mbiyen Mbah Tim Yati Rois Al-Fadlu wal Fadilah lah ndongake kula tenanan Habib Lutfi Abbas Arif Sragen mbiyen Mbah Mun pokoke kula mau ndablek sedurungake ngono lah wong kondo alam Miftah goblok wis ora apa-apa gobloke payu daripada kowe ngalim ora payu cuaks di meneh jadi atine kudu tentrem dalil napa Allah dawuh kul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis dadi lek akeh ning elek wis rasa mata-mata makane hati-hati kowe iki lek mulai sugih so ana wong ngincar ana wong pengen nitip awakmu duit akhirnya jatuh kena pasal Bu Kapolres ngerti pasale pencucian uang hati-hati lek wong nitip duit ora ketok sumbere sing jelas aja mok tampa ati murayem pokoknya hati mulai gerundel kuwi berarti dosa karena kanjeng Nabi takoni ngeten mahwal ismu ya Rasulullah mahwal ismu kanjeng Nabi dosa niku napa al ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihin nas yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman ayo uang pertama kali ning Bandungan Pak Wali mesti orang nyaman tingak-tinguk aduh jangan-jangan konangan ngomane Pak Wali rono toh Pak Anton ya rono umpamane ora sanesu umpamane lho iki umpamane dadi moro dhewe-dhewe aduh Pak Wali moro jangan-jangan didelok Anton wah Anton yo padha jangan-jangan ono Pak Wali ndelok ketemu ning jero lho kowe ngapa ning ngetan lah melu awakmu Pak Wali soalnya kula gara cerita Kiai kula mbenak nunggu masjid teng Taman Siso kula nang masjid iku junior, saya punya senior kula namanya Mas Artono, anak Sragen Miftah, nggih Mas iki malam Jumat, aku meh tahlilan metu kowe nunggu masjid niku lho Muhammadiyah ana tahlilan sing kula nggone niku tahlilane metu jenenge kula nggih percaya mawon kali senior lah jam 8 niku ngelangut gak ada hiburan akhirnya nyuwun sewu 3 kilo dari masjid ana bioskop film-film zaman biyen iya Ayu Azhari ngono kae lho basa film-film ngono kuwi lah Kiki Fatmala Eva Arnas lah sing guyu kelingan ki lho akhirnya Pak kula nduduk 500 tiket bioskop niku 500 wis nglangut ning masjid nonton film teng bioskop bagi sapa Harsono kok yang ngerti kowe jawe mete ternyata ya langganan bosok cah iki jan ayo ngerti wae ngono lho aduh begitu kula nonton bioskop ning jero kae Pak Wali wayem iki begitu nih sampingku ternyata bos senior kula Sartono lah Sartono ngomong ngaten kali kula kowe lho takon nunggu masjid kok malah nonton bioskop lan jenengan jenenge tahlilan bajingan pengalaman mesti tak nyaman tapi sebaliknya Mas Anton ketika Nabi ditanya mawal bir kebaikan itu apa al birru huwa husnul khuluqi kebaikan itu adalah akhlak yang baik lah kowe yang main wong nyantuni sedekah dan lain-lain itu bagian dari husnul khuluqi atungake Mas rezeki berkah yang terakhir harta yang berkah dapat mendatangkan amal kebaikan atau menjadi jalan bagi pemiliknya untuk berbuat kebaikan berarti apa? Orang itu kalau ditakdir alim dia berbuat baik wasilahnya adalah ilmunya orang kalau ditakdir tenaganya bagus dia berbuat baik wasilahnya dengan tenaganya ditakdir duwe moto apik wasilah kebaikan dadi tukang kamera iki motone apik mesti ngopo wong moto ke motone kok merem siji ton nah soalnya lak loro-lorone merem malah ra ketok padha karo anu ngopo wong bersin ke matane kok merem soalnya lak melek iso mencelat sak matane takon kula niku takon EDM Pak niku semua macam-macam niku ngono takon meneh kenapa
cicak itu diam-diam merayap. Nah, karena kalau diam-diam bohong, wih bojomu ya. Kiai apike kaya ngene kok murah monyang tonton. Maka Allah dawuh wonten surat 25 ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Mangan sing apik, tumindak sing apik. Ini bima ta'maluna alim. Ngono ta. Dadi lak semakin sugih, semakin oke manfaate, berarti bondomu berkah. Kowe dadi wali kota, semakin banyak kebijakan yang bagus, berarti jabatanmu berkah. Kok dadi DPR oke manfaate berkah, tapi lak korupsi ora berkah. Nggih napa mboten? Mila bocah-bocah Salatiga ingat kata Gus Miftah, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih pendapatannya kotor. Jadi menteri malah korupsi BTS 8 triliun, ya Allah. Itu uang 8 triliun Pak Walang itu ku dawet. Wong sak Salatiga klelep tak kadani. Iso nglangi gitu. Walau Pak Mujib 8 triliun Pak Mujib ya. Aduh, BTS nih. Pak Wali tahu apa kepanjangan BTS? Bancaan Tower Show gitu. Lah kita BTS tuh bancaan Tower Show gitu. Rakyat cilik mangane kangelan orang bayar BPJS ditewak ditagih kaya ngono. Malah duit di bancaan biasa pejabat bajingan kok aku. Ora bahaya ta ora, aku ora wedi aku ngono. Ben dilekke nggih, niki musim pemilu. Ben ra kapusan terus rakyat ini. Mula sing ikhlas di pejabat. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. No. Kok jadi wali kota banyak cobaan? Iya, cobaan itu pasti banyak Pak Wali. Kalau sedikit namanya cobain. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersabarlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Lah Pak Wali mangan onde-onde sing paling enak gampang. Golek onde-onde sing wijene ganjil. Itu mesti enak Pak Wali. Sampun jam 12 kula kedah sowan teng Semarang. Nyuwun donga mungkin saking Pak Kiai, kula nyuwun pamit. Mas Anton terima kasih. Jangan sama yang lain saja, jangan sama saya tak pengen nggih. Kuwi ranyangon ngatur-ngatur. Maca hasbi Rabbi mungkin kula tinggal Pak Kiai donga. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sepindah malih hasbi Rabbi